Tes, tes, tes. Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi sama saya Hendra di channel saya HP Tekno. Kali ini saya akan berbincang-bincang mengenai UKM Iptek dan divisinya bersama teman kita, yaitu salah satu dari anggota UKM Iptek, yaitu Mas Erik. Nah, Mas Erik ini berada di divisi Linux, teman-teman. Nah, nanti saya akan ngobrol-ngobrol singkat dengan Mas Erik mengenai Linux dan mengenai UKM Iptek. Oke? Cik. Halo Mas Erik, apa kabar? Baik, baik, baik. Ini dia anggota UKM Iptek yang divisi Linux, ya Mas Erik ya. Yang berada di divisi Ya, Linux, Mas Erik ya. Eh, sehat Mas Erik? sehat, sehat. Alhamdulillah. Gimana kuliahnya Mas? Lancar? Lancar. Ya, gitulah. Karena online sekarang, ya gitu-gitu Hmm, aja. gitu aja ya. Nggak apa-apa. Yang penting Hmm. kuliahnya tetap semangat, belajar yang tekun kan. Ilmunya jangan tanggung-tanggung Mas Erik. Langsung dipelajari, babat habis. Apalagi Ya, Bang. tentang tentang divisi Linuxnya Mas Erik. Langsung hajar aja. Oke Oke. teman-teman, ini Mas Eriknya. Mas Erik ini itu kuliah di STEMIK Nurdin Hamzah Jambi. Nah, ini dia masuk anggota UKM Iptek. Nah, UKM Iptek itu ada di STEMIK Nurdin Hamzah. Nah, bukan STEMIK lagi ya, UNH sekarang ya. UNH. NH. Ah ya, sekarang UNH. Nggak bukan STEMIK lagi. Oke, mungkin saya sedikit ingin penasaran sih apa sih tentang UKM Iptek itu. Mungkin teman-teman kan pengen tahu juga sih apa UKM Iptek itu. Nah, mungkin Mas Herik bisa menjelaskan dikit tentang UKM Iptek, sekedar sekilas saja lah. Gimana Mas Ya. Herik? Silakan. Untuk menurut pandangan saya itu kan UKM IPTEK itu kan termasuk organisasi unit kemahasiswaan ya, Bang ya. Iya, iya. Nah, di situ mungkin mereka menyediakan wadah nih yang ingin bergabung, yang ingin belajar gitu kan, apalagi belajar tentang teknologi gitu. Nah, Iya. di UKM IPTEK itu sendiri pun mereka ada ada bagiannya juga seperti divisi gitu kan. Divisi itu ada divisi Linux, ada divisi program, jaringan dan juga desain. Nah, itu mereka bisa belajar juga dan juga anak-anak mahasiswa pun juga bisa belajar ke organisasinya juga. Itu, Bang. Oh, gitu ya. Berarti organisasi Mm. UKM Iptek ini bergerak di bidang teknologi ya, lebih tepatnya, Mas Herik ya. Ya, betul. Iya, iya, iya. Mas Erik sendiri di divisi mana ini, Mas? Nah, kalau saya sih lebih ke Linux ya karena Oh, divisi Linux, Mas mungkin Erik ya. mm, Oh, sudah berapa tahun di ini di masuk organisasi UKM Iptek nih, Mas Erik? Baru jalan berapa tahun? berapa ya? Saya masuk UKM ITEK itu pada tahun 2018 kalau nggak salah itu. Untuk saya masuk ke STEMIK dulu ya. Ah, Dari semester 1 saya masuk nah, sampai sekarang 2020 mungkin sekarang 3 tahun 2 tahun setengah lah 2 tahun 2 tahun setengah. setengah, Mas Erik ya. Mm-mm. Apa saja sih, Mas, yang kegiatan selama Mas Erik menjadi anggota Iptek? Apa saja yang dilaksanakan? Sepengetahuan Mas Erik aja. Apa saja yang dilaksanakan UKM Iptek itu sendiri, Mas? Mungkin teman-teman ingin tahu Mungkin kan? ya banyak banyak UKM ITEK itu kegiatannya padat ya kayak workshop, seminar, terus kegiatan seperti IPTEK Go to School itu kita pergi ke sekolah-sekolah Oh, gitu kan. ke sekolah-sekolah. Mm-mm. Kalau seminarnya itu Tuh. identik yang gimana Mas Erik ya? Kalau kami tek itu. Kalau UKM IPTEK itu mereka seminarnya itu dibarengi oleh lomba-lomba. Seperti Oh, halnya IPTEK Expo itu mereka itu kita
membuat lomba sekaligus peserta lomba pun juga bisa ikut seminarnya gitu. Oh gitu. Itu setiap tahun Mas Erik ya? Iya, setiap tahun. Oh, boleh nih bagi teman-teman yang ikut lomba nantinya kan mungkin ada yang nonton anak-anak SMA yang di Jambi, boleh nih ikut lomba di UKM Iptek. Mudah-mudahan dapat ini kan, dapat pendaftarannya nanti. Nanti Sekaligus bagi teman pengalaman ya Bang ya. ya, nanti bagi teman-teman yang ingin mengetahui tentang UKM Iptek, nanti saya tulis di deskripsi saya di bawah ini. Nah, silakan dicek UKM Ipteknya nanti ya teman-teman. Mungkin untuk ini saya ingin bertanya dulu nih Mas Erik. Mas Erik kan kebetulan di bidang di divisi Linux ya Mas Erik ya. Iya, betul. Nah, kenapa Mas Erik itu tertarik di divisi Linux? Kan ada banyak tuh di UKM Iptek tuh divisinya tadi yang Mas Erik jelaskan. Mm-mm. Kenapa ya? Saya itu mulai tertarik dengan Linux. Bukan tertarik sih, kayak gimana ya? Kayak kagum aja gitu dengan Linux gitu. Oh, Dari kagum. SMK itu mm-mm. Tertarik sih nggak Oh, terlalu, cuman agak kagum gitu itu loh. oh kagum. Apa Nah, karena itu saya eh, ya apa karena Linux gratis Mas Erik? mungkin begitu ya. Cuman kan yang di masa sekarang kan orang kebanyakan pakai Windows ya, Mas ya. Ah, ah, Heeh. Nah, mung- itu saya kenal Linux itu, ini saya kenal Linux itu waktu saya SMK, itu waktu UKK-nya saya dites, bikin server waktu itu, bikin server Debian. oh, Nah, sebelum sebelum itu pun saya pernah juga kan, ternyata Linux ini banyak ya. Malah sebelum saya masuk STMIK pun saya pernah ikut expo waktu itu. oh STMIK, pernah ikut UKM lomba ngadain expo expo, juga. Oh iya iya iya. pernah sebelumnya. Oh ternyata Mas Erik peserta lomba rupanya. Ya, Bagus bagus. di sana, oh ternyata Linux ini nggak kayak gini doang ya, ternyata bisa bisa desain desain desktop juga dan segala macam kayak Oh, remastering gitu kan, bebas ah, gitu. Kita mau ngapain. berarti kenal Linux-nya sejak Mas Erik SMA ya? SMA. Iya betul. Oh, sebatas mana untuk pengetahuannya tentang Linux, Mas Erik? Ah, menurut Mas Erik nih, pengetahuannya sebatas mana gitu, Linux-nya? Hmm. Ah, Mungkin kalau dari saya nggak terlalu dalam ya untuk Linux itu. Kalau saya sih lebih ke penetration, mas, lebih ke penetration seperti halnya mengecek kelemahan dari sistem tersebut gitu loh. oh, Hmm. berarti Mm-mm. sistem Kalau ya, Linux ini nih pada umumnya dipakai oleh pengguna biasa atau gimana Mas Erik ya? Linux ini, karena saya masih pengguna Windows ya. Mau beralih ke Linux. Nah, baru belajar Linux. sebenarnya kalau untuk dari segi apa ya? Sebenarnya dari segi kebutuhan sih. Kita apa yang kita butuhkan kan di apalagi di tempat kerja itu. Mereka kebanyakan kan untuk aplikasinya sendiri kan mereka menggunakan apa namanya tuh software-software yang dari Windows gitu. Namun kan sekarang di Linux kan sudah ada yang namanya itu yang aplikasi yang bisa software yang bisa install aplikasi Windows ke Linux kan gitu. Cuman kan kalau ingin kalau orang ingin ke Linux pun itu harus dari niat lagi gitu karena ya orang kan Oh, lebih kebiasanya di Windows gitu, lebih mengertinya iya, di Windows seperti iya. itu. Heeh. Mungkin kalau awal mulanya dikenal sama Linux, mungkin orang terbiasa dengan Linux, Mas Erik ya. Iya, iya betul betul. Dikarenakan kita ini dikenalkan dengan Windows, jadi orang belajar Windows. Tapi menurut saya Linux ini Mas Erik sangat bagus. Hmm. Setelah saya coba-coba, sangat bagus Mas Erik ya. Mm-mm. Tapi masih menyesuaikan sendiri, masih menggunakan Windows. Tetap masih menggunakan Windows. Tapi lambat laun, insya Allah saya akan berusaha untuk hijrah ke Linux gitu Ya, Mas Erik. Mohon dukungannya Mas Erik. Eh, siap siap. Nah, ini ada lagi Mas Erik. Mana Ya, menurut Mas Erik lebih baik digunakan Windows atau Linux nih? Nah, itu Mas Erik pertanyaan yang saya sampaikan gitu. sebenarnya dari sendiri lagi Mas ya. Kalau misalnya kita pakai Windows-nya bajakan,
itu udah jadi salah kan gitu loh. Oh iya benar. Kita pakai Windowsnya masih nggak. Sedangkan Benar. sedangkan sedangkan Linux itu kan dia open source gitu kan, gratis loh gitu. Ah, Nah, jadi itunya dari diri sendiri. Kalau mau mau yang ilegal ya gunakan Windows gitu kan, Windows bajakan lagi. Kecuali kalau misalnya pun emang orang make Windowsnya beli lisensi bayar kan gitu. Tapi ah, kalau untuk kalau untuk zaman sekarang sih, kalau emang ada nggak ada apa namanya, nggak ada budget untuk beli Windows, ya nggak apa-apa pakai Linux gitu loh. Apalagi kan Linux pun antivirus kan gitu, lebih ah. aman lah gitu. Lebih aman ya Mas Erik ya. Oh ya bagus Hmm. bagus Mas Erik. Nanti saya coba-coba. Karena sekarang saya masih pakai bajakan, nanti saya coba-coba Mas Erik. Nah, bagi teman-teman, ada baiknya bagusnya kita itu menggunakan Windows yang bukan Windows sih. Kalau mau menggunakan Windows, ada baiknya kita harus beli lisensi, tidak Iya, betul. bajakan. Nah, ya Mas Erik ya. Tapi kalau kalian masih belum sanggup untuk ini, untuk membeli lisensi, ada baiknya juga pakai Linux. Karena Linux itu sifatnya free, Mas Erik ya. Gratis. Ya, Nah, ya. Nah, ini sedikit di luar topik, Mas Erik. Nah, selain boleh, boleh. Linux, Mas Erik ini belajar apa saja nih di UKM Iptek nih? Selain Linux. Nah, itu sesuai keadaan, Mas. Saya itu kan orangnya suka kayak mendiagnosa gitu. Kayak Oh, ada masalah sedikit. Seperti di program itu kalau ada masalah sedikit saya cari itu kan di Google. Nah, itu saya lama-lama ngerti sendiri gitu. Itu juga desain, juga jaringan gitu. oh. Lebih kurangnya ya mungkin kalau untuk 4 divisi yang ada di itu mungkin saya lebih menguasai lah. Bukan lebih menguasai, kayak mengerti lah, mengerti alur-alurnya gitu. Iya, Mas Erik. Tapi berarti memang memang bagus ya UKM Iptek itu ya. Ada pembelajarannya, ada kegiatannya. Nah, di sini saya juga mengiklankan juga nih Mas Erik. Bagi teman-teman yang mau Ah, ah, ikut, silakan nanti tahun depan nih Mas Erik pembukaannya ya. Setahun sekali ya, iya, setahun sekali. Tahun depan. tahun Tahun sekali. depan itu organisasi yang di bawah STEMIC, yang namanya UKM Iptek gitu. Nah, itu bernaungan dengan teknologi. Nah, kalau bagi teman-teman yang ingin sharing atau gimana, bisa kontak lewat Instagram. Ada Mas Erik Instagram UKM Iptek ya. Nanti kalau Ada. mau bagi-bagi, mau lihat lihat tutorial-tutorial tentang teknologi. Nah, UKM Iptek itu memiliki channel juga ya Mas Erik ya. Ah, ya ada. Channelnya nanti channel UKM Iptek. Nah, nanti KM saya Tech tulis di Official. deskripsi saya bawah ini. Bagi teman-teman yang ingin lihat-lihat, silakan ya Mas Erik ya. Nah, satu Iya. lagi Mas Erik, apa kelemahan Mas Erik saat ini mempelajari sesuatu gitu? Apa kelemahannya? Nah, ini sedikit melenceng juga ini kayaknya. Pertanyaan saya ini. Ya. Apa kelemahan? Kelemahannya dari segi ini, Bang. Kayak saya itu orangnya sering lupa gitu. Sering Oh, lupa soal pelajaran apa yang saya tahu kan. Itu besok-besoknya lupa gitu. Tak mungkin saya yang apa jarang sharing-sharing ke orang-orang, tak mungkin gimana kan. oh, Saya oh, kadang-kadang lupa oh. gitu. Memang ya sifat manusia itu sering kali lupa. Hmm. Kadang kita tidak mengulangnya. Kalau tidak mengulangnya bakalan lupa ya Mas Erik ya. Lupa. Tapi menurut saya itu biasa. Lupa kadang lupa, kadang ingat lagi, bisa ingat lagi. Tapi pada dasarnya kita itu harus berprinsip sebagai menuang air di gelas. Itu kata orang itu kan. Ya. Jadi kita ingat lagi ilmu-ilmu yang lama, kita ingatkan lagi, ya kan. Dengan cara ya tadi kita mengajarkan yang di bawah-bawah. Gitu. Nah sekarang di UKM Iptek selain divisi Linux, Mas Erik itu jabat apa aja tuh di UKM Iptek? Eh, saya dipilih ketua umum waktu itu jadi Dikbang, Pendidikan dan Pengembangan, Mas. Oh, Bagian itu pendidikan di. pendidikan. Oh pendidikan tentang pembelajaran kontrol gitu Mas Erik ya. Iya, Oh gitu ya. ya. Bagus itu Mas Erik. Semoga sukses nantinya Mas Erik ya Mas Erik ya.
Oh ya, Bentar lagi mau ngomong-ngomong, pensiun nih. ngomong-ngomong udah semester berapa? Ngomong-ngomong udah semester berapa Mas Erik sekarang? Kalau sekarang masih semester 5, Mas. Oh 5, bentar lagi ya, bentar lagi wisuda nih. Waduh, Ah, 2 tahun. bentar lagi, nggak lama, nggak kerasa itu Mas Erik. Mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa tercapai, apa Amin, yang amin. dijalankan bisa jalan dengan lancar, ya, Mas Erik ya. Yang penting kan kita tetap optimis, tetap melakukan yang terbaik. Nah, terus galilah suatu hal yang belum terjadi, misalnya gini, kita sifatnya teknologi kan, kita ketahuilah yang belum kita ketahui. Itu menurut saya, Mas Erik ya. Nah, mungkin itu saja Mas Erik, eh, Oh perbincangan iya, kita Mas. kan. Mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk teman-teman kita yang menyaksikan atau apa gitu kan dari Mas Eriknya, silakan Mas Erik. Ya, intinya ini yang saya sampaikan dari senior saya, ini kata-kata senior saya yang saya pendam terus ya. Itu kalau kita ingin melakukan sesuatu itu lakukan saja dulu. Jangan diundur-undur kayak misalnya besok. Itu kalau misalnya kita kita apa? Kita undur-undur kayak misalnya besok saja lah. Nah, itu bakal terus keterusan gitu. Ada Oh, senior saya yang bilang gitu. betul 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 Mas Erik. Oh, ya, mantap Intinya Mas Erik. lakukan. Ya, terima kasih banyak Mas Erik. Pesan-pesannya setelah mampir di HP Tekno kan. Nah, ini di channel HP Tekno. Mudah-mudahan sukses selalu lah buat teman-teman kita yang di UKM Iptek, termasuk Mas Amin, Erik. amin. Sukses selalu. Mungkin itu saja dari saya Mas Erik. Eh, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja perbincangan saya sama Mas Erik. Bagi yang ingin mengetahui dan belajar bersama UKM Iptek, silakan dilihat di deskripsi saya link media sosial UKM Iptek dan link YouTube UKM Iptek. Mungkin itu saja. Jangan lupa like, subscribe-nya, dan jangan lupa share ke teman-teman. Itu saja. Salam teknologi.